Wah, ternyata pada segmen satu tadi kita sudah mendapat jawaban-jawaban yang membuat kita semua makin menarik nih ya, semakin tertarik untuk menyimak dan memperhatikan soal mental health ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai isu mental health di semua generasi. Sekarang di segmen 2 ini kita akan membahas lebih fokus yang berkaitan dengan rajinnya persoalan nih Bu, yaitu Gen Z atau generasi Z. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagian besar penyebab dari munculnya penyakit mental yang dialami oleh Gen Z itu karena faktor keluarga dan juga lingkungan sosial. Nah, untuk masalah faktor keluarga, menurut Ibu, bagaimana pengaruh dinamika keluarga terhadap kesehatan mental anak dan remaja, Bu? Kalau kita bisa jabarkan ya, keluarga itu adalah madrasah pertama. Dari kita lahir, semua yang kita dapat pertama itu adalah dari keluarga atau dari orang tua kita. Maka keluarga itu adalah ujung tombak pertama. Anak ini terbentuk untuk menjadi seorang yang seperti apa. Nah, kalau menurut saya dari Gen Z sekarang ini tuh ada nggak sih pengaruhnya dari keluarga misalnya? Itu sangat besar sekali ya pengaruhnya. Mungkin bagi sebagian orang adalah lingkungan kok yang mempengaruhi, betul. Lingkungan memang mempengaruhi, lingkungan sosial memang mempengaruhi. Tapi yang lebih besar itu adalah di lingkungan keluarga. Kalau misalnya seorang anak ini terlahir dari keluarga yang mungkin kurang utuh atau kurang harmonis, nah itu akan membentuk karakternya dia menjadi seseorang yang mungkin kayak seperti orang stres atau tidak percaya diri. Nah, kebanyakan anak-anak dengan keadaan seperti keluarga yang kurang sempurna atau kurang utuh ini, mereka memiliki kesehatan mental yang mungkin minim. Jadi mereka lebih baik saya mengurung diri deh, saya mending nggak usah ngobrol dengan siapapun. Nah, mungkin misalnya kita ambil contoh lagi dengan orang-orang yang mengalami divorce atau perceraian. Anak-anak pasti kan korbannya kalau yang ada terjadi perceraian itu adalah anak-anaknya. Nah, sebenarnya dari pola asuh keluarga atau orang tua ini mempengaruhi bagaimana mental anak ini menerima keadaan keluarganya saat itu. Kalau misalnya orang tuanya atau keluarganya bisa menjelaskan dengan baik kepada si anak, maka si anak ini pun akan bertumbuh dengan mental yang kuat. Lalu si anak ini diberikan tontonan atau misalnya contoh yang sangat positif. Misal orang tua misalnya anak berangkat sekolah mewajibkan anaknya ini untuk salim atau salam tangan misalnya gitu ya, cium tangan gitu. Nah, nanti selalu ucapkan misalnya mama sayang kamu, nanti pulanglah dengan bahagia atau happy ke rumah misalnya. Lalu misalnya contoh yang lain yang membuat anak ini mentalnya kayak happy dan tidak tertekan, bahkan kalau dia menghadapi sesuatu itu dia tidak akan yang ngerasa kayak takut atau janggal untuk mengungkapkan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya terbukanya dalam artian apa yang kamu alami tadi di sekolah atau di kampus, kamu apa aja kegiatan yang kamu lakukan. Dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak itu jangan pernah orang tua katakan bahwa kamu tuh gagal, kamu tuh nggak bener, kamu bla 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 dan lain-lainnya. Nah, dari proses keadaan orang tua yang seperti itu sangat mempengaruhi mental mereka, terutama terhadap kepercayaan dirinya. Nah, kalau memang keluarganya sudah mengalami hal yang seperti itu, mereka pasti akan cari pelariannya adalah ke lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini adalah siapa? Nah, lingkungan sosial ini adalah teman. Misalnya rekan sejawat, di kampus dia punya teman. Dia mulai ikut-ikutan ini, misalnya geng motor, atau mungkin mulai ikut-ikutan menggunakan obat-obatan terlarang dan lain-lainnya. Hal ini nanti akan mempengaruhi mentalnya dia. Oh ya udah, orang tua saya nggak peduli, ya udah saya ikutin aja ini. Saya nggak tahu ini benar atau salah. Yang penting saya lakukan ini. Nah, itulah sebenarnya dari sudut pandang anak ini harus terlahir dari keluarga yang benar-benar mensupport atau memotivasi. Jadi, kunci utama anak ini akan kuat mentalnya itu adalah dari keluarganya. Terus sisi lain yang contoh yang bisa kita ambil, anak dari kecil ngelihat terjadinya kekerasan fisik terhadap orang tuanya. Misalnya ayahnya mukulin ibunya, dan itu di hadapan anaknya, itu akan terekam. Jadi anak kecil itu sangat merekam apa yang dia lihat.
Ketika dia ngerekam itu, dia akan berpikir bahwa semua laki-laki itu akan menyakiti perempuan, atau dia akan berpikir walaupun ayahnya nanti sudah insaf atau memperbaiki kesalahannya itu, dia akan beranggapan bahwa tetap kamu jahat karena pernah menyakiti ibu saya. Nah, jadi kuncinya adalah keluarga itu adalah prioritas utama. Kenapa seseorang itu bisa menjadi mungkin kurang kuat terhadap mentalnya, atau sedikit-sedikit itu mereka lebih memilih hal-hal yang negatif daripada yang positifnya, seperti itu. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa tahu bahwa penyebab utama terjadinya mental health pada generasi Z itu paling besar akibat faktor keluarga. Nah, selanjutnya menurut Ibu, bagaimana komunikasi yang efektif dan dukungan emosional dalam keluarga yang dapat mencegah atau mengurangi masalah kesehatan mental yang terjadi pada anggota keluarga nih, Bu, khususnya seorang anak, karena mungkin karena efek perceraian, kekerasan gitu. Mungkin itu bisa membuat anak ini mempunyai trust issue, jadi akan cenderung untuk tidak mau memiliki pasangan di kemudian hari karena takut apa yang dia rasakan di keluarganya akan terulang pada kehidupan keluarganya nanti. Oke. Hal ini sebenarnya sudah banyak ya di luaran gitu ya. Mungkin seperti kayak contoh orang-orang di sekitaran saya juga banyak yang mengalami trust issue yang seperti ini, yang mana dia misalnya dia kan dari keluarga broken home. Ayahnya nggak tahu kemana, tapi ibunya yang berjuang sendiri untuk membesarkan sampai menguliahkannya sampai besar misalnya. Nah, dari situ dia mengalami yang namanya kayak trauma, saya tidak akan menikah karena semua laki-laki pasti akan seperti ayah saya, atau dia mendoktrin dirinya sendiri bahwa kalau saya menikah maka saya akan mengalami hal yang sama. Sebenarnya itu adalah pola pikir yang salah ya, karena sifat manusia pun juga berbeda-beda. Nah, gimana sih komunikatif yang baiknya? Kita mulai dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua pun juga harus bisa menjelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya kasusnya perceraian, maka ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, dia harus sampaikan kepada anaknya dengan bahasa atau dengan kalimat-kalimat yang memang sesuai dengan usia si anak. Misalnya anaknya ini masih SD. SD itu sebenarnya kan sudah bisa kita ajak komunikasi. Kita bisa sampaikan kepada si anak ini, Papa dan Mama sudah tidak bisa bersama atau tidak bisa tinggal bersama satu atap. Kamu nanti ikut dengan Mama misalnya, atau ikut dengan Papa. Tapi kejadian ini terjadi bukan karena salah kamu. Tapi ada faktor yang mungkin membuat Mama dan Papa harus banyak lebih belajar lagi di luaran. Sehingga kami berdua harus belajar dulu. Tapi kami pastikan kamu tidak akan kekurangan kasih sayang dari kami. Jadi kayak kita menjelaskan nih, itu salah satu kayak komunikasi kita sampaikan. Kenapa saya bisa bilang? Terus saya kalau bisa dibilang saya bukan psikolog ya. Cuman kita punya yang namanya internasi menjelaskan kayak konseling. Bagaimana sih agar si anak ini termotivasi, dia lebih tenang gitu. Dia tidak berpikiran ketika ayah saya nggak di rumah, berarti saya cuma sama ibu saya. Jadi kalau saya rindu dengan ayah saya kayak gimana gitu kan. Kebanyakan berpikir seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya lebih baik kita mengkomunikasikan ke dia dari lebih awal. Kebanyakan orang itu mengkomunikasikannya nanti setelah menunggu anaknya sudah remaja. Nah, kalau kita tunggu sampai dia remaja, berarti kita sudah memupuk hal-hal negatif di pikiran dia terhadap sebuah objek. Bukan subjeknya. Kalau subjek itu adalah misalnya kayak perkataan perceraian. Tapi objeknya siapa? Ayahnya yang dia salahkan. Ketika kita mau rubah dia di usia dia sudah remaja atau sudah paham dengan hal tersebut, kita udah nggak bisa. Walau bisa saja sebenarnya, tapi kita butuh effort atau waktu yang sangat lama untuk merubah itu tadi, karena dia sudah punya pemahaman sendiri dan dia sudah punya komitmennya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya case-nya ibunya belum sanggup untuk menyampaikan itu ke anaknya, kita bisa minta bantuan profesional, misalnya kayak psikolog. Itu kan ada psikolog anak dan remaja, atau mungkin kalau anaknya sudah dewasa bisa dengan psikolog dewasa. Nah, kalau misalnya itu case-nya anaknya udah terlanjur dewasa, misalnya orang tuanya baru paham,
Kalau misalnya anaknya dari usia SD, SMP, orang tuanya nggak sanggup untuk ngasih tahu, kita bisa minta bantuan sekolah. Bahkan zaman sekarang, sekolah-sekolah itu sekarang sudah punya ada psikolognya di dalamnya. Dan mereka pun udah aware yang namanya kesehatan mental itu. Mereka tidak mau anak-anaknya ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi ada cara itu yang bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita bisa lakukan adalah hindari anak ini dari lingkungan yang toksik. Misalnya, kita tinggal di rumah, yang mana lingkungan kita adalah tukang gosip semuanya. Nah, kalau bisa, kita pindah dari situ. Mungkin, kalau memang tidak bisa memungkinkan, mungkin pindah rumah, karena belum tentu semua orang bisa ya melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kita bisa batasinya dalam artian, oh kamu nggak boleh temanan dengan itu, gini-gini segala macam. Tapi kita berikan anak ini tuh sebuah aktivitas yang mana sebagai pengalihan. Oh kamu mungkin bisa les, bisa ketemu dengan teman baru. Oh kamu mungkin bisa mama belikan kamu game ini, atau mama punya sesuatu yang mungkin dia senangi, kamu lagi senang apa, suka apa, lakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi cara-cara itu bisa kita lakukan, kita ajak mereka untuk komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasinya nggak hanya secara verbal ya atau ucapan, tapi kita bisa kita ajak aja langsung. Mama pengen ini dong, kita nongkrong mungkin misalnya di mana ya, kafe mana ya yang terbaru. Nah, hal itu bisa tuh dari cara pendekatan seperti itu kita bisa mengkomunikasikan terkait dengan anak-anak yang mungkin broken home, atau mungkin orang tuanya bukan broken home tapi hobinya berantem gitu ya. Jadi anaknya jadi mikir kayaknya males banget gue di rumah gitu, mending gue main ke rumah teman atau ngelakuin hal-hal yang lain misalnya seperti itu. Nah, itu tadi faktor keluarga terhadap kesehatan mental Gen Z ya. Jadi mungkin tadi sempat maaf Ibu. Tadi sempat disinggung terkait faktor lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi juga kesehatan mental dari Gen Z. Bukan hanya Gen Z tentunya, pasti dari setiap generasi. Nah, di sini terkait faktor lingkungan sosial nih Bu, ada beberapa kasus penyakit mental yang disebabkan oleh faktor ini. Yang paling banyak terjadi adalah kasus bullying Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana pengaruh bullying di lingkungan sosial terhadap kesehatan mental generasi Z? Oke, kalau ditanya bagaimana pengaruhnya, bullying itu pengaruhnya sangat besar. Yang pertama tadi saya bilang, sebenarnya kita koreksi ya, kesehatan mental itu sebenarnya bukan penyakit tapi lebih kayak gangguan. Jadi pada dasarnya orang ini tuh dalam keadaan sehat. Nah, kesehatannya itu terganggu karena faktor-faktor eksternal dan internal yang dialami. Nah, kalau terkait dengan bullying, apakah dia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi? Oh, tentu saja. Yang pertama itu tadi saya bilang ada faktor dari keluarga, lalu sosial. Di dalam sosial ini yang paling banyak itu yang membuat teman-teman atau orang-orang di luaran sana mengalami kesehatan mental yang terganggu itu adalah karena bullying. Kebanyakan orang itu nggak paham. Mereka misalnya nih menertawakan sesuatu, bagi mereka itu adalah hal yang lumrah, tapi pada dasarnya itu bisa jadi saja masuk kategori bullying. Nah, bullying itu ada banyak ya contohnya. Yang pertama cyberbullying. Cyberbullying itu contohnya misalnya saya punya foto, misalnya kita pernah berfoto bersama atau kita pernah ke salon bareng gitu ya, Ivanka sama saya pernah ke salon bareng, misalnya treatment bareng. Terus kita lagi kayak foto-foto masih pakai kemben dan lain-lain. Nah, terus tiba-tiba saya nge-share nih ke orang lain. Ini. Terus akhirnya teman ini melakukan penyebaran foto itu tanpa seizin seorangnya. Nah, dengan tujuan adalah untuk mempermalukan orang itu misalnya. Mungkin dari saya tidak bertujuan seperti itu, tapi nggak tahu orang yang misalnya yang saya kirimi foto tadi, dia ternyata ngirim lagi, itu termasuk ke dalam cyberbullying. Lalu yang kedua ada yang namanya bullying verbal. Bullying verbal itu lebih kayak kita menghina atau menertawakan atau mengomentari orang lain. Salah satu contoh yang sering banget dilakukan mungkin di kalangan mahasiswa sering ya. Misalnya, bajunya lecek, bajunya kuning, kamu nggak ganti baju ya, ini kamu nggak mandi ya, misalnya gitu ya. Nah, kita tanpa kita sadari sebenarnya pada dasarnya itu adalah sebuah bullying verbal karena kita menertawakan orang tersebut atau menghina, mengejek apa yang dia gunakan, atau mungkin
kamu gendut banget sekarang, diet dong, ini. Nah, itu termasuk bullying verbal. Terus yang ketiga ada yang namanya bullying fisik. Bullying fisik itu kita sama-sama tahu, misalnya kayak dicubit atau ditendang, yang seperti kasus-kasus di berita yang banyak diberitakan saat ini ya. Kayak anak SMK, SMP, mereka pakai geng-gengan, terus nendang atau ninju temennya gitu ya. Nah, itu termasuk bullying fisik. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya bullying sosial. Nah, bullying sosial ini juga sering terjadi bahkan tanpa kita sadari kita pelakunya juga. Nah, contohnya adalah seperti ini. Saya dan Ivanka itu berteman. Lalu ada satu teman yang mana saya tidak terlalu suka, tidak masuk tidak sefrekuensi misalnya gitu ya. Tapi Ivanka berpikirnya adalah sama saja. Lalu saya bilang sama Ivanka, gak usah temenan deh sama dia tuh begini, misalnya saya bilang gitu. Terus Ivanka ternyata terprovokasi dengan apa yang saya sampaikan, akhirnya menjauhi si teman yang tadi. Nah, itu masuk ke dalam bullying sosial. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya nih, kayak tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya Ivanka, misalnya ada case, padahal sebenarnya orang itu yang menjauhkan diri, bukan kami yang menjauhi dia. Nah, itu sebenarnya beda-beda tipis. Kadang orang yang menjauhkan diri itu, lalu kita tidak ikut menjauhi dia, berarti kita bukan pelaku bullying. Tapi dia sudah menjauhkan diri, kita ibaratnya tuh kayak ikut-ikutan menjauhkan diri, udah nggak usah temenan lagi sama dia, nggak usah temenan. Berarti kita termasuk pelaku. Karena pada dasarnya kalau dia yang menjauhkan diri, tidak ada kesalahan yang dia lakukan, seharusnya kita tetap rangkul dia. Kamu kenapa? Apa yang tidak kamu suka? Ayo ikut organisasi atau ikut sesuatu misalnya gitu ya. Nah, tapi kebanyakan orang-orang sekarang tuh berpikir, oh dia kok yang menjauhkan diri, terus kenapa saya harus dekat dengan dia? Nah, dia dong yang dekat ke kita. Nah, itu termasuk kita adalah melakukan bullying secara sosial ke dia. Yang mana kenapa sih kita harus ikut-ikutan dengan orang itu? Bisa jadi seseorang ini ibaratnya tidak mau dekat dengan satu kelompok atau teman-teman sekelasnya itu karena dia tidak pede dengan dirinya, atau dia tidak memiliki kepercayaan diri yang super. Mungkin nih, misalnya dia ngerasa kayaknya saya miskin deh gitu. Misalnya saya cuma ngekosnya di kosan 300.000, teman-teman saya di kosan misalnya 800.000 atau 1 juta misalnya. Padahal kita nggak pernah tahu tuh teman-temannya juga orang tuanya gimana cara ngasih duit untuk bayar kosnya gitu. Nah, dia sudah berpikiran bahwa kayaknya saya tidak selevel. Bisa jadi itu salah satu faktornya. Terus yang kedua, kalau dia misalnya sudah mulai kita rangkul, kita udah tahu sebenarnya dia seperti apa. Kalau memang ada skillnya dia yang bisa dikembangkan, kita bantu. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan menjauhi, itu sudah masuk ke dalam kategori bullying. Nah, kadang orang yang udah dijauhi, kita jauhi juga, dia akan merasa bahwa, oh iya bener, ternyata saya nggak pantas untuk mereka. Jadi dia merasa tertekan, dia merasa tidak punya teman sama sekali, gitu. Gitu sih. Jadi itu salah satu faktornya. Kenapa orang-orang itu menjadi sangat mengalami hal-hal yang sangat menakutkan kalau dibullying. Nah, terus apa sih efeknya kalau dia dibullying? Pasti kan ada pertanyaannya, alah kan cuman gitu aja Bu, paling dia cuman minder doang, atau nggak masuk sekolah. Soalnya apalagi sekarang lagi maraknya anak SD ya, dibully sama teman-temannya, dipalakin, terus besoknya dia nggak sekolah 2 minggu gitu ya. Nah, hal yang seperti itu, bahkan yang sangat mirisnya itu kadang yang orang-orang yang udah berakal menurut saya, malah dia yang ngebully. Kalau anak SD kita masih ibaratnya agak tolerin sedikit, mungkin dia nggak paham apa yang dia tertawakan gitu ya. Tapi kita bisa kasih arahan. Tapi yang parahnya lagi kalau misalnya orang yang sudah berpendidikan, atau dia sudah tahu bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan, tapi malah melakukan. Nah, kadang itu bisa berefek anak ini jadi takut dengan orang sekitar. Stres. Contohnya yang baru-baru itu kayak anak SD yang kalau misalnya lihat TikTok gitu ya, karena saya pecinta ngelihat TikTok di sebenarnya. Jadi ada hal positif dan negatif yang mungkin kita dapatkan di situ. Nah, kayak misalnya anak ini handphonenya diambil atau dijual oleh orang tuanya. Lalu anaknya itu merasa tertekan, ngerasa kayak apa? Kenapa dia jadi begitu? Dia satu karena takut dengan orang tuanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Yang kedua, orang pasti bilang mikirnya, anak umur sekian nggak usah dikasih HP. Tapi kita lihat perjuangan dia untuk mendapatkan HP. Dia harus bekerja keras dengan usianya yang seharusnya dia bermain dan belajar. Jadi kita harus paham itu. Mental orang itu pasti beda-beda. Mungkin terlihat tegar di luar, di dalam mungkin banyak hal yang sudah dia lalui atau proses yang sudah dia lewatin. Seperti itu. Jadi makanya bullying itu sangat luar biasa ya, walaupun hanya kayak ketawa. Kita nggak kenal orang itu dari jauh kayak ini kayaknya aneh deh, lalu kita ketawa, itu sebenarnya kita sudah sebagai pelaku walaupun orang itu nggak tahu gitu. Nah, jadi efek samping dari bullying itu yang kita ketahui adalah hilangnya rasa percaya diri, di mana korban akan menjadi sangat insecure terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga dia akan merasa dia layak untuk menjauhkan diri dari lingkungan tersebut. Nah, jika seperti itu, strategi apa yang harus digunakan oleh korban bullying untuk dapat membangun kembali harga diri mereka dan rasa kepercayaan diri mereka, Bu? Oke, kalau untuk orang-orang yang sudah mengalami bullying gitu ya, hal yang harus pertama mereka lakukan adalah tetap mempertahankan harga dirinya, bahwa semua orang itu sebenarnya punya kemampuan, kecerdasan, bahkan skill yang berbeda-beda. Bisa jadi di orang A itu tidak ada, di orang B ada. Jadi misal, di saya bisa nari, di Irfanka nggak bisa nari, berarti itu adalah sesuatu hal yang kita punya kelebihan masing-masing. Jadi dia tetap harus mempertahankan harga dirinya, bahwa dia pun sebenarnya itu setara dengan orang lingkungannya. Selama memang sama-sama nih, dapat pendidikannya sama, terus dapat ibaratnya kita dikasih makan yang sama, kita melewati proses yang sama, walaupun misalnya yang satu lebih cepat, yang satu lebih lama, tapi kan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang sama, tidak ada perbedaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, susunlah tujuan dan rencana ke depannya. Tujuannya di sini adalah kita berproses, kita punya cita-cita seperti apa. Maka fokuslah pada cita-cita tersebut. Jadi jangan hiraukan orang-orang yang bilang kamu nggak akan sampai ke cita-cita itu. Kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa. Saya mungkin boleh cerita sedikit, saya pernah mengalami. Saya dulu belum paham bahwa itu adalah sebuah bullying zaman-zaman dulunya. Nah, orang bilang, kalau kamu seperti ini, kayaknya kamu nggak akan bisa kuliahnya tinggi-tinggi banget nih, gitu. Posisinya kita dari daerah. Tapi saya fokus dengan tujuan dan rencana saya, bahwa saya mengingat ucapan ayah saya adalah, carilah ilmu, walaupun kamu mau sampai ke negeri Cina sekalipun. Nggak pun ke negeri Cina, ke luar negeri manapun juga saya dukung, gitu. Jadi dari kata kunci kedua orang tua saya menyatakan seperti itu, akhirnya saya menyusun rencana dan tujuan saya. Saya harus kemana? Ternyata saya yang dari anak daerah bisa. Saya hidup dan berkembang, merantau, menjadi anak rantau di daerah orang lain. Apalagi di kota besar. Tuh. Terus yang ketiga, sibukkan diri kita. Kita kan tahu ya potensi diri kita. Kayak misalnya, kita bisa nari. Kenapa nggak kita cari tempat les nari, kita kembangkan. Mungkin kita dari skill menari kita itu kita bisa menghasilkan lagi, menemukan teman-teman baru yang mungkin lebih menerima kita. Terus yang keempat, kita juga harus menghindari orang-orang yang benar-benar menyakiti kita atau lingkungan toksik. Jadi, kadang orang tuh berpikir seperti ini, saya bertahan dengan orang ini karena orang ini doang nih yang menerima saya, orang lain belum tentu menerima saya. Jangan berpikir seperti itu. Kalaupun orang ini menerima kita tertekan, lebih baik kita keluar atau menjauhkan diri. Carilah teman-teman yang lain. Karena saya berkeyakinan adalah orang baik itu nggak cuma satu. Pasti banyak. Mungkin kita belum ketemu aja, atau belum tepat aja ketemu dengan orang-orangnya gitu. Terus yang kelima, kita harus terbuka terhadap orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua, saya itu takut ke sekolah misalnya, atau saya takut dibully oleh teman-teman di kampus. Harusnya seperti apa ya, Mah? Saya nggak mau sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, gimana ngelanjutin pendidikan? Kan gitu ya. Maka dari situ orang tua pun akan berpikir, akan minta bantuan pihak sekolah, menyiapkan mungkin guru BK, atau mungkin menyiapkan konselor untuk di sekolahnya. Jadi lebih kayak mengedukasi lingkungannya agar, oh hal ini
tidak boleh dilakukan misalnya. Apalagi kayak sekarang kan fokusnya Kampus Merdeka, Kampus Mengajar itu adalah mengurangi yang namanya angka perundungan atau bullying ini tadi, kekerasan seksual dan lain-lainnya. Nah, itu kita rajin tuh ngasih edukasi ke anak-anak SD mulai dari usia kecil sampai ke anak SMA, bahkan sampai ke orang dewasa pun kita kasih edukasi bahwa kita tuh harus memotivasi anak-anak kita, jangan kita sebagai pelakunya. Terus yang kelima, yang paling penting sekali adalah kita tetap harus menggali ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental kita. Kita harus tahu juga kemana kita harus pergi mencari bantuan. Kalau dirasa kita sudah tidak percaya dengan teman sekitar kita atau bahkan teman yang kita percaya itu mengkhianati, maka carilah mungkin psikolog. Kalau tidak psikolog, mungkin langsung ke psikiater atau konselor lainnya, seperti itu. Ibu itu kan tadi cara dari korban bullyingnya sendiri untuk meningkatkan kembali harga dirinya dan kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana peran dari keluarga terhadap mungkin dukungan psikologis atau terapi yang bisa diberikan dari orang tua kepada anak, tapi dalam beberapa kasus itu ditemukan bahwa ternyata dari keluarga sendiri yang menjadi pelaku bullying terhadap anak. Nah, itu seharusnya seperti apa dari orang tua ke anak gitu untuk mendukung psikologis? Dari orang tua ke anak bagaimana cara mendukung psikologisnya? Sebenarnya masing-masing keluarga itu punya ciri khasnya dalam mendidik. Ada yang dalam mendidik itu keras, ada yang dalam mendidik itu ya udah semaumu dewe gitu ya istilahnya. Nah, yang seharusnya adalah keluarga itu sangat terbuka terhadap si anaknya. Dia menanyakan. Melarang itu dalam konteks bukan berarti dia tidak boleh mencoba. Jadi kalau misalnya anak kita pengen nongkrong misalnya, kalau misalnya tidak malu kitanya dan si anaknya juga sudah kita biasakan, mungkin kita bisa ikut berteman dengan teman-teman anak kita. Mungkin kita lebih open mind dengan apa yang mereka mau, sehingga mereka pun bisa teringat bahwa kalau saya melakukan sesuatu ini, saya belum izin dengan orang tua saya, maka berarti saya sudah menyakiti perasaan orang tua saya. Nah, di sisi lain, orang tua pun juga harus aware ke pihak sekolah. Jadi kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Mungkin di rumah bisa dalam pantauan orang tua, tapi di sekolah otomatis adalah pantauan dari guru-gurunya. Atau mungkin kalau di kampus dosen-dosennya. Maka jangan lepas begitu saja anak kita. Walaupun dia nanti sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, dalam artian adalah kita tetap support atau memberikan motivasi. Bukan berarti dia udah punya keluarga, kita lepasin aja, begitu saja. Nah, mungkin ngomong enak nih gitu ya, pasti bilangnya teorinya gampang. Tapi hal itu memang sudah saya rasakan. Karena logikanya seperti ini, orang tua mana yang bisa ngelepas anaknya sendirian ke berbagai provinsi atau pulau, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi mereka memberikan kepercayaan bahwa kalau kamu melakukan sesuatu ini yang A, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu melakukan B, maka konsekuensinya seperti ini. Yang mana yang mau kamu pilih? Nah, ucapan itu akan muncul berdasarkan dari keterbukaan orang tua dengan keluh kesah si anak. Tapi kalau udah orang tua nggak nerima keluh kesah dari anak, ya anak nggak akan mau cerita. Dia pasti akan cari ke orang lain. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya ternyata pelaku bullying itu adalah orang tuanya sendiri nih, kemana dia harus mencari bantuan? Yang pertama, dia bisa cari bantuan mungkin ke psikolog atau psikiater. Yang kedua, dia bisa cari keluarga terdekatnya. Mungkin entah itu kakeknya, entah itu neneknya, atau dia mungkin punya kakak. Karena saya rasa sepertinya kalau dalam satu keluarga belum tentu semuanya juga ngebully anak itu ya. Nah, pasti ada satu yang bisa membantu atau menyelamatkan kita. Kalau andai kata buruk kata nih ternyata semua keluarga bersikapnya sama, kita bisa minta bantuan mungkin ke tetangga terdekat gitu. Atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Kita boleh bercerita, mungkin minta bantuan dengan dokter, atau mungkin dengan bidan, atau mungkin dengan perawat atau konselor lainnya. Seperti itu. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi saran-saran untuk kita sebagai mungkin jadi sebagai pelaku bullying atau kita pun jadi korban bullying.
kita harus lebih aware terhadap kesehatan mental orang di sekitar kita dan juga kesehatan mental kita sendiri. Nah, tadi itu beberapa saran ataupun mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai korban bullying, ataupun mungkin kita secara tidak sadar kita adalah pelaku bullying. Nah, di sini kita harus lebih sadar dengan mental kita sendiri ataupun kesehatan mental orang di sekitar kita. Jangan sampai jika kita sudah menjadi pelaku bullying, jangan sampai kita terus melanjutkan itu, karena ayo kita stop, karena kita tidak tahu bagaimana orang lain menanggapi apa yang kita lakukan terhadap mereka gitu. Nah, di sini kita akhiri segmen 2 dan kita akan lanjut ke segmen 3.